Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan yang disimbolkan dengan S. Kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, di sini satuan dari kelarutan itu sendiri adalah gram per liter atau mol per liter, atau kita bisa menyebutnya dengan molar. Contohnya adalah kelarutan NaCl dalam air dan kelarutan gula dalam air. Misalnya saja ketika kita melarutkan garam dalam air. Dimisalkan dalam 1 liter air itu maksimal bisa melarutkan 100 gram garam. Nah, apa yang akan terjadi ketika garam yang dilarutkan dalam 1 liter air itu jumlahnya adalah 130 gram? Maka akan terjadi suatu endapan. Kenapa? Karena tadi maksimal dalam 1 liter air itu diisi dengan atau dilarutkan dengan 100 gram garam. Jadi kalau lebih dari itu pasti akan ada endapan. Nah, kelarutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah jenis pelarut. Jenis pelarut itu ada dua, yaitu pelarut polar dan pelarut nonpolar. Pelarut polar di sini saya contohkan adalah H2O. Nah, nonpolarnya adalah eter dan benzena. Biasanya senyawa yang polar dia akan larut pada pelarut polar, sementara senyawa yang nonpolar biasanya dia akan larut pada pelarut nonpolar. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi kelarutan adalah suhu. Kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Misalnya saja ketika kita melarutkan garam dalam air panas dan air dingin. Lebih cepat melarut yang mana? Pasti jawabannya adalah lebih cepat larut pada air panas. Jadi di sini suhu sangat mempengaruhi suatu kelarutan. Yang perlu diingat adalah semakin besar harga kelarutan suatu zat, maka semakin mudah zat tersebut untuk larut. Jadi kalau kelarutannya besar, maka zatnya akan mudah larut. Hasil kali kelarutan atau disingkat dengan KSP. KSP, Solubility Product Constant, adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh yang sukar larut dalam air dipangkatkan dengan masing-masing koefisien. Nah, di sini ada hubungannya sama reaksi ionisasi. Jadi, kalau kalian misalnya tidak bisa reaksi ionisasi, maka kalian tidak bisa menghitung harga KSP, karena harga KSP di sini hubungannya dengan reaksi ionisasi. Nah, di sini reaksi ionisasi saya akan mengingatkan kembali. Rumusnya adalah AXBY ini akan terurai jadi XA pangkat Y plus ditambah YB pangkat X min. Jadi, AXBY ini terurai atau terionisasi jadi ion AY plus dan ion BX min. Harga KSP-nya, KSP tadi adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan masing-masing koefisien, maka harga KSP dari AXBY adalah konsentrasi dari AY plus dipangkatkan koefisiennya AY plusnya adalah X, dikalikan dengan konsentrasi BX min dipangkatkan koefisiennya BX min adalah Y. Nah, contohnya yang pertama adalah AgCl. AgCl akan terurai jadi Ag plus dan Cl min. Jadi di sini AgCl ini terurai jadi ion Ag plus dan ion Cl min. Koefisiennya sama-sama 1. AgCl koefisiennya 1, Ag plus 1, Cl min 1. Maka harga KSP AgCl adalah konsentrasi Ag plus dikalikan dengan konsentrasi Cl min. Dipangkatkan 1, karena koefisiennya masing-masing 1. Contoh yang kedua adalah ALOH 3 kali. ALOH 3 kali ini akan terurai jadi Al3 plus dan 3 OH-. Jadi di sini ALOH 3 kali ini koefisiennya adalah 1. Al3 plus koefisiennya 1. OH-nya koefisiennya adalah 3. Jadi harga KSP ALOH 3 adalah konsentrasi Al3 plus dipangkatkan 1 dikalikan konsentrasi OH- dipangkatkan 3. Karena koefisiennya OH- adalah 3.
Hubungan kelarutan S dan hasil kali kelarutan KSP. Nilai konstanta hasil kali kelarutan dipengaruhi oleh nilai kelarutan zat. Contohnya adalah yang pertama senyawa biner. Senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari 2 ion. Nah, di sini contohnya AgCl. AgCl ini akan terurai jadi Ag+ ditambahkan dengan Cl-. Nah, koefisiennya Ag plusnya ini adalah 1. Koefisiennya Cl-nya juga 1. Berarti sama semuanya. Jadi koefisiennya AgCl, koefisien Ag+, dan Cl-nya sama-sama 1. Nah, ketika AgCl-nya ini adalah S, maka Ag plusnya juga S, karena koefisiennya sama-sama 1. Cl-nya juga sama, S, karena kita berlaku perbandingan koefisien. Nah, AgCl yang terlarut adalah S, maka dalam larutan terdapat ion Ag+ sebanyak S dan Cl-nya juga sebanyak S. KSP AgCl adalah konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi Cl-. Ag plusnya S, Cl-nya S, berarti S kali S adalah S kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan harga S-nya adalah akar dari KSP. Yang kedua adalah senyawa terner. Senyawa terner adalah senyawa yang terdiri dari 3 ion. Contohnya adalah CaOH 2 kali. CaOH 2 kali ini akan terurai jadi Ca2+ dan 2OH-. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa koefisiennya Ca2+ adalah 1, koefisiennya OH- adalah 2. Jadi ketika CaOH 2 kali adalah S, maka Ca2+-nya adalah S karena koefisiennya sama-sama 1. Sementara OH- adalah 2S karena koefisiennya OH- adalah 2. Nah, KSP CaOH 2 kali adalah hasil kali dari konsentrasi Ca2+ dikalikan dengan OH- dipangkatkan 2 karena koefisiennya OH- adalah 2. Nah, tadi Ca2+-nya adalah S. OH-nya adalah 2S, berarti 2S dikuadratkan. Sama dengan S dikalikan 2S dikuadratkan, 2 kali 2, 4, S dikuadratkan, S kuadrat. Berarti S dikalikan 4S kuadrat, hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan harga S-nya. Harga S-nya adalah akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Nah, yang ketiga adalah senyawa AXBY. AXBY tadi akan terurai jadi XA pangkat Y+ dan YB pangkat X-. AXBY kita misalkan adalah S, maka AY plusnya adalah XS karena koefisiennya adalah X, sementara BX-nya adalah YS karena koefisiennya BX- adalah Y. Nah, KSP AXBY adalah hasil kali dari konsentrasi AY+ dipangkatkan X karena koefisiennya X dikalikan BX- dipangkatkan Y karena koefisiennya BX- adalah Y. Nah, berarti S pangkat X dikalikan YS pangkat Y hasilnya adalah X pangkat X, Y pangkat Y dikalikan S pangkat X ditambah Y. Nah, dari sini ketika kita mau mencari S, maka hasilnya adalah S sama dengan akar dari KSP dibagi X pangkat X, Y pangkat Y diakar pangkatkan X ditambah Y. Nah, kesimpulannya, jika N-nya sama, maksudnya jika jumlah ionnya sama, maka yang pertama, semakin besar harga KSP, maka kelarutannya akan semakin besar. Pokoknya jika ionnya sama, jumlah ionnya sama. Jadi ketika semakin besar harga KSP, maka kelarutannya akan semakin besar, karena dia berbanding lurus. Semakin besar kelarutan, maka dia akan sukar mengendap. Karena kalau kelarutannya besar, S-nya besar, pasti dia mudah larut, berarti sukar mengendap. Hubungan hasil kali kelarutan, KSP, dan pengendapan. Nilai KSP suatu zat dapat digunakan untuk memperkirakan ada tidaknya suatu endapan. Nah, ada tidaknya suatu endapan ini dapat diperkirakan dengan konsep hasil kali konsentrasi ion-ionnya, atau yang disebut dengan HSP. Nah, di sini pertama, jika harga HSP kurang dari harga KSP-nya, maka larutan belum jenuh. Belum jenuh di sini maksudnya adalah belum terjadi endapan. Nah, yang kedua, jika harga HSP sama dengan harga KSP, maka larutan tepat jenuh. Tepat jenuh di sini maksudnya larutan sudah melarutkan maksimum zat terlarut, tapi dia belum terjadi pengendapan, dan dia tidak bisa melarutkan lagi. Nah, yang ketiga adalah jika HSP lebih dari KSP, berarti larutan lewat jenuh. Jadi, kalau larutannya lewat jenuh ini tadi berarti sudah terjadi pengendapan.
8. Bedanya HSP sama KSP, kalau HSP itu hasil kali ion-ion pada larutan yang belum jenuh, sementara kalau KSP adalah hasil kali ion-ion pada keadaan yang telah jenuh. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Dalam larutan jenuh AgCl ditambahkan beberapa tetes larutan NaCl atau AgNO3. AgCl ini akan terurai jadi Ag+ dan Cl-, sementara NaCl akan terurai jadi Na+ dan Cl-, dan AgNO3 akan terurai jadi Ag+ dan NO3-. Yang pertama, ketika NaCl ini ditambahkan kepada AgCl, siapa ion senamanya? Ion senama atau ion sejenisnya adalah Cl-. Nah, ketika NaCl ditambahkan ke dalam AgCl sesuai dengan asas Le-Chatelier kesetimbangan, maka Cl-nya akan bertambah dan kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri sehingga AgCl-nya akan bertambah. Kalau AgCl-nya bertambah maka akan terjadi suatu endapan. Yang kedua, ketika AgNO3 ditambahkan ke dalam AgCl, maka ion senamanya adalah Ag+-nya. Ketika Ag+-nya bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, ke arah AgCl, sehingga AgCl-nya akan bertambah dan terjadi endapan. Nah, bisa disimpulkan bahwa penambahan ion senama ini akan menurunkan harga kelarutan atau S-nya menurun. Ketika kelarutannya menurun semakin kecil, maka dia akan sukar larut dan mudah mengendap. Sementara kalau kelarutannya besar, maka dia akan mudah larut dan sukar mengendap. Contoh pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Contohnya, berapa kelarutan AgCl yang KSP-nya AgCl adalah 10⁻10 bila dilarutkan dalam AgNO3 1 molar, SAgCl dalam air adalah 10⁻5. Jawabannya adalah AgNO3 ini akan terurai jadi Ag+ dan NO3-. AgNO3-nya tadi 1 molar. Berarti karena koefisiennya sama, berarti Ag+-nya juga 1 molar, NO3-nya juga 1 molar. Sedangkan AgCl ini akan terurai jadi Ag+ dan Cl-. Nah, AgCl ini kita lambangkan saja kelarutannya adalah S. Nah, ada ion senama apa? Ag+. Karena sama, maka Ag+-nya kita dapatkan dari ion senamanya, yaitu 1 molar. Cl-nya adalah S. KSP AgCl adalah konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi Cl-. KSP-nya tadi sudah ada diketahui yaitu 10⁻10, sementara Ag+-nya adalah 1 molar, Cl-nya adalah S. Maka kita bisa mendapatkan harga S-nya adalah 10⁻10 dibagi 1, hasilnya adalah 10⁻10. Nah, sekarang kita bandingkan kelarutan AgCl dalam AgNO3 dan kelarutan AgCl dalam air. Besaran mana? Pasti besar yang 10⁻5, besar yang kelarutan AgCl dalam air. Nah, karena tadi kesimpulannya adalah ion senama dapat memperkecil suatu kelarutan. Hubungan KSP dengan pH. Ketika kita mau mencari KSP dari pH, maka kita harus mengubahnya dulu. Dari pH diubah ke pOH, kemudian dari pOH diubah ke konsentrasi OH-, dari konsentrasi OH- diubah ke kelarutan, kemudian dari kelarutan baru diubah ke KSP. Ketika sebaliknya, kalau kita mau mencari pH dari KSP juga sama, dari KSP, kemudian ke kelarutan, kemudian diubah jadi konsentrasi OH-, pOH, dan pH. Contohnya, pH larutan jenuh MgOH2 adalah 9. Berapa KSP MgOH2? Nah, jawabnya pH-nya 9, maka kita bisa mencari pOH. pOH itu adalah 14 min pH, berarti 14 min 9 adalah 5. Nah, setelah kita mendapatkan pOH, kita bisa mendapatkan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- adalah 10⁻5. Nah, MgOH di sini dia akan terurai jadi Mg2+ ditambah 2OH-. Ketika MgOH ini kita simbolkan dengan S, maka Mg2+-nya S. Dan OH-nya adalah 2S karena dia koefisiennya 2, sementara MgOH 2 kalinya koefisiennya 1. Nah, di sini dari perhitungan tadi kita bisa mendapatkan konsentrasi OH-nya 10⁻5. Nah, di sini sekarang konsentrasi OH-nya dimasukkan ke OH- ini, di dalam persamaan ini. Berarti OH-nya di sini adalah 10⁻5. 10⁻5 ini 2S. Berarti kalau S 1, berarti kita pakai perbandingan koefisien 1 dibagi 2 dikali 10⁻5.
min 5. Berarti setengah kali 10 pangkat min 5. Yang MgOH2 juga sama. Berarti pakai perbandingan koefisien. Koefisiennya MgOH2 ini 1. Koefisiennya OH- karena perbandingannya kita menggunakan OH- karena yang diketahui tadi OH- 2 dikalikan konsentrasinya OH- 10 pangkat min 5. Nah, sekarang KSP MgOH2 adalah konsentrasi Mg2 plus dikalikan konsentrasi OH- dipangkatkan koefisiennya. Koefisien OH-nya tadi adalah 2. Nah, berarti Mg2 plusnya berapa tadi? Setengah kali 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi OH-nya berapa? Di sini adalah 10 pangkat min 5. Jangan lupa dikuadratkan karena OH- kuadrat. Berarti setengah kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dikuadratkan itu hasilnya adalah 10 pangkat min 10. Berarti sama dengan setengah kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 15. Setengah itu adalah 0,5 kali 10 pangkat min 15. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.